Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana sih keistimewaan dan keutamaan dari surat Al-Mulk. Jadi surat Al-Mulk ini pernah dan sering aku bacakan ketika aku dulu di pesantren atau di daya. Kayak aku bingung kenapa para ustadz dan setelah mereka salat mengimami kami itu baca surat Al-Mulk. Ternyata banyak banget manfaat yang sehingga manfaat ini membuat aku tuh gak akan pernah akan meninggalkan salat baca surat Al-Mulk ini setiap hari. Kenapa? Kalau kalian mau tahu jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku tunggu, serius aku akan bahas. Aku udah baca-baca tentang makna atau arti dari surat Al-Mulk ini, dan suratnya ngebahas tentang kehidupan, kematian, tentang balasan orang-orang yang gak beriman, dan bahkan aku temu salah satu surat yang mengatakan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Setiap sesuatu itu memiliki tujuannya masing-masing. Kayak ini sangat tertampar bagi aku pribadi. Kayak aku pernah merasa, kok aku hidup aku kayak sia-sia aja ya, kok aku kayak gak ada manfaat buat orang lain ya, kayak aku kayak putus harapan. Tapi dengan ayat ini aku bisa belajar tentang betapa besarnya kekuasaan Allah, karena Allah gak akan pernah nyiptain sesuatu itu gak ada tujuannya. Pasti setiap apa yang Allah ciptakan itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, termasuk kita manusia yang memang yang aku tahu kita sebagai manusia ini memiliki tujuan, yaitu untuk beriman, bertakwa, menyembah Allah selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawabkan dari apapun yang kita lakukan di dunia ini, dan bahkan kita akan ditimbang kebaikan, keburukan. Ya makanya perbedaan kita dengan hewan, kita itu memiliki akal untuk kita berpikir betapa besarnya kekuasaan Allah. Jadi guys, aku nemuin hadis tentang surah Al-Mulk ini. Yang pertama aku dapatkan dari hadis Tirmizi dan Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud, yang artinya, kalian tahu apa? Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menjaga dirinya daripada siksa kubur. Serius, siksa kubur itu sangat amatlah dahsyat dan membuat kita itu nggak tahu agak bagaimana nasib kita setelah mati nanti. Tapi dengan membaca dan merutinkan kita baca soal Al-Mulk ini, Allah akan bebaskan kita daripada siksa kubur. Saya setelah aku tahu ini, aku berusaha semaksimal mungkin untuk nggak akan pernah ninggalin baca surat Al-Mulk. Sorry guys, kayak aku terlalu semangatnya nyampain ini kepada teman-teman, karena ini penting untuk masa depan kita. Masa depan ketika kita kayak melewati fase kehidupan kita selanjutnya, yaitu di alam kubur. Dan hadis kedua, kalian tahu tentang yang ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang artinya dalam Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dalam Al-Quran itu ada satu surat yang suratnya itu terdapat 30 ayat, dan barang siapa yang merutinkan membaca surat ini, maka dianya akan mendapatkan syafaat dan sehingga ianya diampuni seluruh dosa. Oh, jadi dari tadi aku sudah ngerti kenapa kita nggak ada siksa kubur, karena kita diampuni dosa hanya dengan untuk membaca surat surat Al-Mulk ini setiap hari. Jadi kita benar-benar kayak kalau sibuk apapun, kalau ada hal yang kita kerjakan selain uzur, selain itu wanita itu halangan, kita tidak boleh meninggalkan surat Al-Mulk ini, karena kematian tetap ada dan mutlak ada bagi kita yang hidup, dan kita juga akan merasakan bagaimana kehidupan kita di kuburan. Kalau kita nggak mau atau tidak diberikan siksa kubur, kita harus rutin baca surat Al-Mulk. Ini menjadi tamparan buat aku untuk aku lebih kayak semangat, karena soal Al-Mulk itu nggak banyak guys, cuman 30 ayat, dan kita bacanya sekitar 10 menit itu udah selesai. Tapi kalau bacanya cepet-cepet itu 5 menit udah selesai. Segampang itu investasi kita di masa setelah kita mati. Jadi kayak
ini tuh benar-benar harus kita lakukan. Aku ngajak teman-teman untuk teman-teman lakukan. Oh ya, aku mau cerita, bukan dari segi akhirnya masa depan kita akan cerah dengan baca surat Al-Mulk karena Allah ngejaga jasad kita, tapi juga dari segi mental. Kalian tahu? Dan surat Al-Mulk ini kan membahas tentang kehidupan, tentang perlindungan Allah, tentang kematian, tentang segala sesuatu itu gak ada sia-sia. Dari kalau kita benar-benar untuk mengkaji arti dan tafsir dari surat Al-Mulk, ini kita akan sangat paham bahwa kehidupan ini gak ada yang sia-sia. Apapun yang kita kerjakan dan kita lalui itu memiliki hikmah-hikmah tertentu. Dan dari itu kita gak pernah merasa bahwa kita gak berguna, kita gak bermanfaat. Dan dalam surat Al-Mulk ini juga diajarkan tentang rendah diri, serendah-rendahnya karena hanya Allah yang maha besar. Serasa sombong atau serasa ingin angkuh itu hanya pakaian yang hanya Allah yang bisa memiliki. Kita itu manusia biasa dan manusia yang kecil. Maka dari itu kita diajarkan untuk menjadi manusia yang rendah diri atau tawadu ini. Dan juga dari segi mental tentang soal Al-Mulk ini, bahwa Allah mengajarkan kita tentang bahwa ada loh kehidupan setelah kematian dan kita harus pelajari ini. Karena ini memang benar-benar terjadi karena kita sedang hidup dan pastinya kita akan meninggal suatu saat nanti dan kita harus mempersiapkan semuanya. Jadi guys, apa yang aku sampaikan ini, jika ada kesalahan atau kekeliruan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita jadikan ini sebagai tempat atau forum untuk sama-sama sharing, dan aku juga masih belajar. Serius, aku ngasih tahu kepada teman-teman apa yang aku tahu, karena aku tidak ingin cuman aku yang tahu, tapi aku ingin teman-teman juga tahu. Dan jangan lupa untuk support aku dan untuk like, comment, and subscribe. Bye bye.